Shalom, apa kabar Bapak Ibu, jemaat Tuhan dimanapun berada. Shalom juga Pak Pendeta. Shalom. Iya, doa kami kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Jika ada dari antara jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit, maka doa kami kita semua, Bapak Ibu yang sakit juga boleh kembali dipulihkan dan disembuhkan oleh Allah. Membuka diskusi kita hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur buat setiap penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan di kehidupan kami setiap hari sampai hari ini. Dan hari ini juga ya Tuhan, kami akan bersama-sama mempelajari, kami akan bersama-sama berdiskusi tentang bagaimana kesehatan menurut Alkitab. Berkati setiap kami ya Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan sehingga ini boleh menjadi pengetahuan yang mendalam bagi kami sebagai umat-umat Kristen. Terima kasih Tuhan, berkati kami juga yang memimpin acara ini, baik itu hamba-Mu, baik juga narasumber kami Bapak Pendeta Nopan, berkati kami sehingga kami boleh menyampaikannya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah Bapak Ibu, jemaat Tuhan, saya Tati Afiatni dan Bapak Pendeta Nopan Prasetyo STH sebagai narasumber kita hari ini dalam kita bersama-sama berdiskusi tentang kesehatan menurut Alkitab. Iya, baik Pak, langsung saja membuka diskusi kita hari ini. Ya. Nah, bagaimana pandangan Bapak sendiri tentang hidup sehat, Pak? Ya, Ibu Bapak Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa sehat itu kita secara fisik dan seluruh tubuh kita secara menyeluruh itu terhindar dari penyakit. Itu kalau sehat secara jasmani ya. Kalau kita lihat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Betul. Iya, baik Pak. Itu tadi tentang sehat. Nah, lalu kalau hidup sehatnya Pak, apakah itu gaya hidup kita yang sehat atau bagaimana Pak kira-kira? Sehat itu berkenaan memang betul dengan gaya hidup. Karena kesehatan memang itu bisa terjadi karena pola dan gaya hidup kita. Iya, terima kasih Pak. Selanjutnya, menurut Bapak juga apa hal-hal yang perlu diusahakan untuk hidup sehat, baik secara jasmani maupun juga secara rohani kita Pak? Ya, baik, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, hidup sehat itu berarti kita menjaga atau mengelola badan atau tubuh kita ini dan bagian-bagiannya dengan baik, sehingga kita betul-betul boleh terhindar dari sakit. Itu kalau sehat secara jasmani Bapak Ibu Saudara. Tapi ini tidak cukup, karena apa yang kita lakukan ini perlu dilakukan secara disiplin Bapak Ibu Saudara. Disiplin ini bisa disiplin makan, disiplin minum air putih, disiplin berolahraga, kemudian juga kita disiplin beristirahat yang cukup, kemudian disiplin mengelola pikiran, mental, kemudian juga emosi atau mengelola stres kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara kita betul-betul bisa sehat secara jasmani. Dan juga Bapak Ibu Saudara, untuk sehat secara rohani juga perlu disiplin. Jadi disiplin jasmani untuk menjaga kesehatan perlu, rohani pun juga harus disiplin. Disiplin dalam hal ini kalau kita lihat secara rohani Bapak Ibu Saudara, disiplin menjalin hubungan dengan Tuhan, melewati doa secara pribadi, maupun kita juga mendoakan sesama kita Bapak Ibu Saudara. Disiplin membaca sabda firman Tuhan, karena dari sana kita dituntun dalam kebenaran Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian disiplin membaca buku-buku rohani yang membangun iman. Nah, dengan cara ini kita bisa hidup saleh dan sehat secara rohani. Dalam 2 Timotius pasal 3, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-6 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kemudian saya kutip juga Bapak Ibu Saudara dari buku Andar Ismail, dalam judulnya Selamat Bergereja halaman 17, Bapak Ibu barangkali ada di rumah, dikatakan di sana menurut Yohanes Calvin, Bapak Reformator kita, tiap pendeta, ini saya garis bawahi pendeta dulu, memerlukan pietas literata, yang artinya Bapak Ibu Saudara kesalehan melalui literatur atau pertumbuhan diri, melewati banyak membaca buku itu sangat penting.
tetapi tentunya buku yang bermutu, kemudian yang membangun iman atau membangun rohani kita, sehingga rohani kita pun menjadi sehat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tidak cukup di situ, karena untuk saleh, untuk hidup rohani dan bertumbuh, pendeta tidak hanya pendeta yang dituntut. Tetapi Bapak Ibu, saya garis bawahi bahwa kutipan tadi itu untuk semua jemaat, untuk semua orang percaya, sehingga umat Tuhan yang percaya bisa bertumbuh dalam rohani dan sehat secara rohani. Iya. Demikian. Baik, terima kasih Pak. Berarti kita memang harus disiplin terlebih dahulu, itu dari diri kita sendiri. Ya, betul sekali. Baru kita meminta orang untuk disiplin. Iya, dan juga pesan tadi kutipan rajin-rajin membaca buku sehingga kita punya banyak pengetahuan dari sisi rohani, dari sisi jasmani kita, kesehatan dan lain sebagainya. Ya. Iya, jangan baca komik terus ya Bapak Ibu, baca buku yang lebih bermanfaat. Baca buku berkualitas. Oke, selanjutnya Pak, karena tema kita adalah kesehatan menurut Alkitab, Ya. apa saja menurut Alkitab yang menunjang kesehatan atau sebaliknya merusak kesehatan untuk orang-orang percaya, Pak? Ya, baik, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, karena kesehatan bagi orang percaya bukan hanya secara jasmani, seperti yang disampaikan oleh Bu Tuti, tetapi juga rohani, maka pertama saya mau sampaikan dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan khusus pada baris yang kedua, Matius 6 ayat 11, berikanlah kami makanan hari ini yang secukupnya. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa cara doa yang diajarkan Kristus ini agar kita terlebih dahulu pertama mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Setelah itu baru kita boleh berharap bahwa semua yang lainnya atau secara jasmani akan ditambahkan kepada kita. Karena dalam doa ini saya jelaskan sedikit tentang doa Bapa kami, Bapak Ibu Saudara, bahwa doa ini terbagi atas 6 jumlah permohonan. 3 yang pertama langsung berkaitan dengan Allah dan kehormatan Allah itu sendiri. 3 yang terakhir berkaitan dengan diri kita sendiri, baik secara jasmani ataupun rohani. Jadi pelajarannya, jika kita meminta makanan secukupnya, Bapak Ibu Saudara, maka 2 hal yang sangat penting, yaitu ada ketenangan dan juga kesederhanaan. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita meminta makanan bukan yang lezat-lezat saja. Kita tidak meminta yang berlimpah dan yang berlebihan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang sehat, mungkin itulah yang kita minta. Karena memang yang sehat itu penting, meskipun mungkin rasanya tidak enak, tetapi itu yang membuat rohani atau jasmani ini baik adanya Bapak Ibu Saudara. Nah, makanan secukupnya juga mengajarkan Bapak Ibu Saudara untuk tidak khawatir akan hari esok, tetapi senantiasa mengandalkan pemeliharaan ilahi. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang menunjang kesehatan jasmani adalah diawali dengan kesehatan rohani atau hubungan kita dengan Allah. Setelah itu baru kita mengelola tubuh ini dengan porsi secukupnya, makan, minum, olahraga secara teratur, dan jauhkan yang berlebihan. Karena yang berlebihan itu tidak baik. Jadi itu yang tidak baik atau yang buruknya ketika kita sebaliknya, yang awalnya kita betul-betul kelola dengan cukup, tetapi kalau kita berlebihan, justru itu berdampak buruk bagi kesehatan kita, entah dalam kita mengelola makan, istirahat kita, atau kita menggunakan waktu-waktu kita kepada hal yang tidak produktif. Itu tidak baik. Oke, baik, terima kasih Pak. Nah, sejauh ini kita melihat secara khusus di Gereja Kalimantan Evangelis terlebih dahulu Pak. Ya. Iya. Sampai saat ini, secara khusus pada masa-masa pandemi ini, apakah ada program Pak dari GKE sendiri dalam upaya memenuhi tanggung jawab bersama, memelihara dan menunjang hidup sehat Pak? Ya, Gereja Kalimantan Evangelis sendiri tentu menjalankan program ini karena memang gereja selalu harus terus menjadi terang di mana berada, dan karena musim atau corona yang sedang terjadi di Indonesia secara khususnya, maka pertama karena instruksi pemerintah untuk selalu mengikuti protokol kesehatan, maka gereja pun selalu menyampaikan kepada jemaat untuk mengikuti protokol kesehatan. Dan juga gereja dalam program pelayanannya juga ada membagikan masker secara gratis, itu kerjasama dengan UEM,
dan juga pembagian sembako melalui setiap jemaat maupun hal-hal lain di dalam sosial masyarakat. Dan tentunya juga mensosialisasi dimanapun berada kepada jemaat, baik secara online maupun langsung bertemu dengan jemaat untuk tetap menjaga kesehatan dalam kondisi yang seperti ini. Ya. Baik Pak, sekarang kita melihat bahwa sudah ada banyak sekali gereja, secara khusus GKE, yang dibuka di berbagai jemaat. Nah, bagaimana menurut Bapak, apakah protokol kesehatan yang dihimbau oleh pemerintah itu benar-benar sudah dijalankan oleh jemaat? Begitu Pak? Ya, untuk di gereja sendiri, karena kita memang mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah, maka ada beberapa tempat yang zona hijau memang boleh melaksanakan ibadah, dan itu sesuai dengan protokol. Namun jika di suatu tempat tidak dalam zona hijau, maka di gereja pun tidak dilaksanakan beribadah. Dan secara menyeluruh, gereja Kalimantan Evangelis taat dan tunduk pada aturan tersebut. Ya, terima kasih, syukurlah kalau demikian. Baik Bapak Ibu, kita melanjutkan kembali dengan usaha menghadapi pandemi saat ini Pak. Ya. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan dalam rangka memaknai diskusi mengenai kesehatan menurut Alkitab saat ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ini mungkin penghujung dialog kita, Bapak Ibu Saudara. Kami sebagai hamba Tuhan menyampaikan pesan selalu disiplin menjaga kesehatan kita. Kesehatan yang saya sampaikan, kesehatan rohani dan jasmani, seperti rinci dalam apa yang saya sudah sampaikan tadi. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita harus hidup hemat, kemudian juga jangan terlalu konsumtif, kemudian jauhi keinginan dan gaya hidup yang terlalu berlebihan atau boros, dan lengkapi kebutuhan yang memang perlu saja Bapak Ibu Saudara, karena yang berlebihan tidak baik, tetapi kita cukupkan dengan yang ada, karena kondisi yang saat ini memang terjadi. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara, selalu mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada kita dengan berlimpah dalam sukacita. Demikian. Baik. Ya, terima kasih banyak Bapak Pendeta Nopan Prasetyo, ya, dalam rangka diskusi kita hari ini. Jadi Bapak Ibu memang benar-benar harus diterapkan disiplin dahulu untuk diri sendiri, baik itu secara jasmani maupun juga secara rohani. Di lingkungan kita terlebih dahulu, baru kita disiplinkan di lingkungan orang lain. Ya, demikian diskusi kita bersama-sama hari ini tentang kesehatan menurut Alkitab. Kita akan tutup diskusi ini dengan bersama-sama berdoa yang akan dibawa oleh Bapak Pendeta Nopan. Baik Bapak Ibu Saudara, untuk mengakhiri dialog kita hari ini, mari kita bersama berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebesaran Tuhan yang senantiasa memberi kami bijaksana untuk boleh melihat dan menyesuaikan diri dalam setiap keadaan. Justru dari semua yang saat ini sedang terjadi, kami diajarkan untuk berhikmat, menjaga kesehatan kami, dengan juga tetap memperhatikan rohani kami agar kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Karena kami yakin dan percaya ketika kami sudah membereskan rohani kami, maka kami pun juga akan paham untuk mengelola kesehatan kami, sehingga kami pun boleh senantiasa mengucap syukur karena pemeliharaan Tuhan. Berkati setiap jemaatmu dimanapun berada yang sudah mendengarkan dialog ini, agar juga semakin berbijaksana, dan terima kasih atas pertemuan kami hari ini, biarlah boleh menjadi berkat untuk sesama. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Nopan atas kerjasamanya dalam diskusi mengenai kesehatan menurut Alkitab hari ini, dan terima kasih juga buat Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang ada di rumah yang dengan setia mengikuti diskusi ini sampai akhir. Akhir kata, tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.